Amang, sebagai pendeta HKBP Rawamangun, teater ini sangat menyentuh. Apa yang Amang ajarkan untuk Naposo HKBP di Parheon kali ini di 2024 ini? Sebetulnya di tahun Okumene Inklusif HKBP 2024 ini saya ingin agar pemuda gereja kita ini menyadari budayanya, karena budaya itu menyangkut identitas diri, dan sebetulnya budaya itu juga adalah given, pemberian dari Tuhan, sehingga sebagai pemuda gereja tidak kalah pentingnya mereka kembali untuk menyadari budayanya, identitasnya, bahwa itu sesuatu yang harus dihidupi sebagai pemberian dari Tuhan. Jadi pemuda yang Kristiani sekaligus pemuda yang kokoh dengan budayanya, agar meskipun di zaman digital, di zaman teknologi, di zaman modern ini, mereka tetap punya kebanggaan sebagai pemuda Kristen sekaligus pemuda Batak yang berbudaya, yang memiliki integritas sendiri, memiliki jati diri, dan memiliki sikap yang konsisten dengan itu, seperti itu. Amang tadi di waktu sambutan itu menyebut, seumpamanya Yesus orang Batak, dia juga akan mengadopsi budaya. Diumpamakan tadi si borong-borong itu, ada umbus-umbus, ada tradisi Batak dilakukan, dan mengucapkan Mauliate. Iya, betul. Apa hubungan konteksnya? Bagaimana kita berbudaya, bagaimana kita bergereja? Secara teologi sebetulnya budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan iman Kristen. Tetapi iman Kristen itulah yang menggarami budaya kita itu, sehingga dia punya nilai yang betul-betul dapat kita banggakan. Nah, dalam pemahaman iman kita, Tuhan itu sebetulnya kan Tuhan yang di atas segala-galanya, di atas segala budaya, di atas segala bahasa, di atas segala alam ciptaannya. Itu berarti Tuhan Yesus bebas memilih sebagai suku apa dia hadir untuk ke dunia ini. Jadi sebetulnya kita yakin Tuhan Yesus itu bisa hadir sebagai orang Yahudi, bisa juga hadir sebagai orang Chinese, bisa orang Simalungun, bisa orang Batak. Tetapi salah satu budaya itu dipilih Tuhan Yesus sebagai tempatnya untuk menunjukkan jalan keselamatan itu. Jadi kita percaya bukan tidak mungkin Yesus juga bisa hadir dahulu. Kalau dia memilih hadir sebagai orang Batak bisa saja, sehingga budaya Batak itu pastilah dimasuki, digarami, dan dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai pintu masuk untuk menjangkau umat agar beroleh keselamatan. Secara singkat seperti itu. Makanya analoginya kalau Yesus hadir di Siborong-borong di Danau Toba, saya yakin juga dia perahu yang di Tiberias itu juga dipakainya perahu yang di Danau Toba, atau Muara, atau Dolo Sanggul, dan lain-lain seperti itu. Amang, sentralisasi keuangan HKBP itu ternyata HKBP Rawamangun nomor 1 di seluruh HKBP yang ada. Iya. Pertanyaannya sebenarnya hubungannya dengan kesejahteraan jemaat HKBP, berarti orang-orang yang secara ekonomi sejahtera di HKBP itu. Tadi latar belakang kisah dari teater itu kan bagaimana merangkul orang-orang yang tidak berhasil di perantauan ini. Apa pesan moralnya? Karena terkesan ada juga ternyata perantau yang tidak berhasil begitu. Nah, ini memang memiliki banyak angle yang harus kita bahas begitu ya. Nah, pertama soal sentralisasi Rawamangun dapat menjadi juara 1 seluruh HKBP. Itu sebetulnya berkat kerjasama semua pihak, baik majelis maupun warga jemaat, sekaligus dengan sosialisasi yang dari awal
agar dengan menopang sentralisasi segenap warga itu tidak lagi hanya untuk memperhatikan diri sendiri, tapi dia sudah memperhatikan seluruh HKBP dalam berbagai situasi, dalam berbagai tingkat ekonomi, kemampuan, dan lain-lain. Di sisi lain menyangkut tema teater kita ini Mauliate yang menghadirkan sebuah kisah seorang ayah yang merantau dari desa ke kota, ada kalanya tidak selalu berhasil. Desa Batiti tadi disebutkan, kebetulan kampung saya. Iya, tidak selalu berhasil, meskipun maksudnya di kota itu tentu banyak juga segmen-segmen pelayanan yang harus kita jangkau lebih banyak, sehingga mereka yang mencari nafkah dari desa ke kota, gereja setempat itu punya tugas tersendiri untuk menampung, menopang, memberdayakan mereka, sehingga lewat kehadiran gereja itu orang-orang yang mencari nafkah ekonomi juga bisa tertolong dengan kehadiran gereja di tempat itu. Nah, soal teater ini menghadirkan Dolok Sanggul, sebetulnya itu pilihan bebas saja, tidak ada maksud bahwa ini seolah-olah memasukkan Dolok Sanggul, tapi Dolok Sanggul sekarang merupakan sebuah kabupaten yang menurut hemat saya termasuk maju di Tapanuli Raya, sehingga ke depan tidak harus merantau ke Jakarta sebetulnya untuk mencari ekonomi, tetapi segmen pertanian, segmen perkotaan, dan ekonomi kerakyatan di Dolok Sanggul pun kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ekonomi kita juga bisa bangkit di sana seperti itu. Terakhir Ahmad, Warheo Naposo ini kan membanggakan karena mereka bisa banyak tadi yang berteater itu berbahasa Batak begitu. Tentu mereka lahir di kota. Apa pesan Amang sebagai pendeta resort untuk mereka terus mandiri dan menghargai dan banggakan budaya Batak? Ya, pesan selama ini ke Naposo Bulung kita ialah bangga sebagai orang Batak, memiliki identitas sendiri sebagai orang Batak, dan tidak malu menjadi orang Batak. Bahasa Batak itu memiliki standar bahasa yang cukup baik. Jangankan di Indonesia, tapi bahkan mungkin di seluruh dunia, dari generasi pertama sampai generasi sekarang, bahasa Batak ini tetap bertahan sampai sekarang. Maka pemuda Batak, pemuda gereja kita ini, mereka lah nanti yang meneruskan ini. Sehingga meskipun lahir di kota, dengan budaya di kota, tapi tetap identitas sebagai bahasa itu harus dijaga dan dipelihara. Bahkan bahasa itu juga berkat Tuhan, sehingga kalau mereka memakai bahasa Batak, itu identik dengan mereka mensyukuri berkat Tuhan lewat bahasa Batak. Jadi pemuda HKBP Rawamangun bangga menjadi orang Batak, bangga berbahasa Batak, karena bahasa Batak itu adalah pemberian dari Tuhan begitu. Terima kasih Ahmad. Ya, terima kasih. sama-sama.